Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Khairul Konudasya dengan NIM 1905 10079. Dengan video ini saya ingin memaparkan salah satu kasus kontrak bisnis, yaitu berupa One Prestasi. Let's go. Baik, sesuai judul di atas, kita akan membahas tentang analisis putusan pengadilan mengenai perkara One Prestasi pada putusan nomor 182/PDT-G/2020/PN Bogor. Baik, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Pada praktiknya, sebuah perjanjian atau kontrak sering mengalami kasus one prestasi. Terjadinya one prestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual. Kontrak yang telah dibuat sebagai pelindung yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat private dan perdata. Maka dari itu, suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Pekerja borongan atau tenaga kerja borongan diatur dalam pasal 1 angka 3 Kepmenaker nomor KEP 150-MEN-1999 tahun 1999, yaitu tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim serta putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan kemudian dianalisis berdasarkan kepada hukum perdata. Metode yang dilakukan dalam penelitian analisis ini adalah kualitatif dari sudut yuridis normatif. Analisis hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan oleh metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Kemudian masuk ke kasus oposisi, ada para pihak sebagai penggugat yaitu Haryanto dan tergugat Bebeto. Kuasa hukum tergugat Rika Kartika Barus, SHMH, CCDC, Tito Aditya Nugraha, SHMH, Yulia Wulandari, SH, advokat dan advokat pendamping dari kantor hukum Kartika dan Associates Law Firm. Kemudian ada turut tergugat yaitu Hariko. Kemudian kita masuk ke kronologinya. Pada tanggal 9 September 2014, penggugat dan tergugat membuat surat perjanjian kontrak pekerjaan borongan yang disepakati untuk membangun rumah penggugat, yaitu sebesar 2.100 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2015, tergugat tersangkut masalah hukum karena tergugat memukul orang lain di mana uang dibayarkan oleh penggugat dipakai untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Tergugat tidak melanjutkan pekerjaan borongannya sehingga penggugat mengalami kerugian. Penggugat beretikat baik memanggil dan melakukan musyawarah kepada turut tergugat agar memperingati tergugat untuk bertanggung jawab. Kemudian pada tanggal 14 November 2020 dilakukan somasi dan mediasi di tempat toko bangunan milik tergugat. Pada tanggal 17 November 2020 atas permohonan tergugat untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan mufakat. Kemudian ada pertimbangan hakim. Hakim menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang mengemukakan bahwa tergugat telah melakukan one prestasi atas pinjaman hutang kepada penggugat sehingga merugikan penggugat. Kemudian menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali dinyatakan dengan tegas tentang kebenaran oleh tergugat. Kemudian menimbang bahwa tergugat mengenai adanya pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan tergugat seperti yang disampaikan dalam gugatannya. Semua pekerjaan sebagian dikerjakan sampai selesai tanpa ada melanggar pasal apapun. Pada saat itu, penggugat setuju meminjamkan dananya untuk menyelesaikan proyek sebagian dan dana tersebut dihitung sebagai hutang. Kemudian ada putusan hakim. Hakim mengadili, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian-sebagian. Kemudian menyatakan menurut hukum tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau one prestasi. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp421.050.004. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.233.000. Kemudian menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Kemudian kita masuk ke analisis. Yang pertama, tergugat dalam perkara putusan nomor 182/PDT-G/2020/PN Bogor dianggap one prestasi, yang mana menurut pasal 1234 KUH Perdata. Yang kedua, dalam kasus tersebut penggugat dan tergugat
membuat perjanjian kontrak pekerjaan borongan yang disepakati untuk membangun sebuah rumah acara borongan dan perjanjian tersebut telah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, menimbang bahwa di dalam pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau karena alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kesimpulannya yaitu wan prestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur mengendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Kemudian ada akibat dari wan prestasi. Yang pertama, perikatan tetap ada dan debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Kedua, beban risiko beralih untuk kerugian debitur. Ketiga, jika perikatan terjadi dari perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat membebaskan diri dan kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wan prestasi. Kemudian ada saran, wan prestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian sebagai akibat dari kelalaiannya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Pasal wan prestasi 1234 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, hendaknya pihak tergugat tidak melakukan kelalaian, sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap perjanjian kerja borongan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadinya wan prestasi yang menyebabkan kerugian terhadap pihak penggugat. Sekian presentasi salah satu contoh kasus dalam hukum kontrak bisnis berupa wan prestasi. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.